Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Muhammad Jamal, NIM 19000183337 dari Prodi Teknik Informatika kelas G Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu membuat suatu program aplikasi berbasis Java, yaitu namanya aplikasi Member Barbershop. Langsung saja, sini adalah laporan saya, yaitu pada deskripsi aplikasi. Pada aplikasi yang saya buat, ketika di run atau pada saat program tersebut dijalankan, maka akan menampilkan sebuah 3 menu utama, yaitu menu member, non-member, dan keluar. Ketika memilih menu member, akan terdapat sebuah tampilan submenu. Dalam submenu tersebut terdapat pilihan, yaitu membuat data baru, list data member, transaksi, dan kembali. Pada pilihan pertama dalam submenu, yaitu adalah membuat data baru, di mana ketika ada seorang yang bukan member atau non-member, maka akan membuat sebuah data baru yang menjadikannya dia sebagai member. Nanti akan dimasukkan sebuah identitas dari pelanggan tersebut, lalu program akan memproses dan menyimpan data pelanggan tersebut. Pada proses pemasukan data, semua yang harus diinputkan harus diisi pada program tersebut. Jika tidak, maka program tidak akan menyimpan dan identitas dari pelanggan tersebut. Setelah proses pemasukan dan penyimpanan data selesai, maka pelanggan tersebut resmi menjadi member dari barbershop tersebut. Pada pilihan kedua submenu, yaitu ada list data member, digunakan untuk menampilkan semua data member yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu pada pilihan ketiga, yaitu terdapat transaksi member, digunakan untuk melakukan perhitungan tarif khusus member dengan memasukkan ID member. Setelah itu akan ditampilkan data dari ID member yang dimasukkan. Kemudian akan muncul sebuah konfirmasi apakah data tersebut benar atau tidak. Jika kondisi bahwa data tersebut tidak benar, maka akan dilakukan kembali pemasukan ID member. Dan jika kondisi benar, maka program tersebut akan menampilkan pelayanan yang terdapat di barbershop tersebut. Lalu nanti akan memilih layanan apa yang dipilih oleh member tersebut. Setelah itu program akan memproses transaksi pembayaran dan menampilkan total harga yang dipotong sebesar 10%. Pada pilihan terakhir, yaitu kembali, digunakan untuk kembali ke menu utama. Pada menu non-member, digunakan untuk melakukan perhitungan tarif non-member. Langkah tersebut sama dengan langkah perhitungan tarif member. Untuk desain antarmuka yang saya buat ini, tampilan awalnya adalah seperti ini ketika program aplikasi saya dijalankan. Itu tampilan awalnya ada menu aplikasi, terdapat pilihan 3 menu, yaitu non-member, member, dan keluar. Nah, kita diharuskan untuk memasukkan pilihan sesuai apa yang kita inginkan. Lalu jika memilih non-member, maka kita diarahkan untuk membuat data member baru. Di sini terdapat submenu, yaitu buat data member baru, tampilkan semua data member, transaksi member, dan kembali. Kita jika belum menjadi member, maka kita membuat data member baru. Kita memasukkan sebuah ID, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Lalu nanti ketika sudah diinputkan, maka akan masuk ke dalam datanya. Jika ingin menampilkan sebuah data member, maka kita pilih nomor 3, yaitu terdapat tampilkan semua data member. Maka akan ditampilkan data member yang sudah ada. Lalu ketika sudah menampilkan data member, kita coba untuk menampilkan sebuah transaksi member. Di sini akan
mengkonfirmasi ID member yang ada. Lalu apakah data member itu benar? Jika benar, maka akan ditampilkan sebuah menu layanan yang berisi layanan-layanan pada barbershop tersebut dengan beserta nama dan harga. Ketika kita sudah memilih salah satu, maka akan terjadi konfirmasi apakah ingin menambah layanan lagi atau tidak, dan melakukan transaksi pembayaran. Di sini apabila non-member maka tidak mendapatkan potongan harga, tapi ketika member sudah menjadi member maka akan didapatkan potongan harga dari harga aslinya. Lanjut ke programnya. Di sini saya membuat ada 5 kelas, yaitu main Java, struct member Java, struct layanan Java, barbershop Java, dan menu Java. Pada struct member Java, di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel yang dibutuhkan untuk member seperti kode, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Di sini saya membuatnya bertipe data string. Lalu setelah itu dibuatlah setter dan getternya. Begitu juga untuk struct layanan. Di sini saya mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan untuk identitas dari layanan tersebut, yaitu terdapat ID layanan, nama layanan, dan harga layanan. Untuk ID layanan dan nama layanan saya deklarasikan dalam bentuk string, sedangkan harga saya deklarasikan tipe datanya double. Lalu dibuat juga setter dan getternya untuk nama layanan dan harga. Lalu pada barbershop.java, di sini saya mendeklarasikan sebuah array untuk member, struct member. Jadi karena member itu nanti datanya akan ditampung banyak, maka dibuat sebuah array dan dideklarasikan sebuah objek, yaitu daftar. Lalu mendeklarasikan sebuah input stream reader dengan objek data dan buffer reader dan objeknya member. Lalu di sini ada deklarasi sebuah kode layanan dan tem bayar, double-nya total akhir, total harga member, total harga non member yang nanti akan direlasikan untuk menjadi sebuah output. Lalu di sini ada konstruktor tambah data member yang berisi identitas tadi yang sudah dideklarasikan di struct member.java, yaitu ada ID member, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dan tadi struct member dibuat array, jadi nanti bisa ditampung data banyak. Lalu di sini saya menggunakan IO exception, di mana nanti admin atau member atau non member dapat menginputkan sebuah ID member, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Dan nanti misal salah satu tidak diisi, maka akan terjadi pemberitahuan bahwa ID atau nama itu tidak boleh kosong. Lalu di sini ada tampilkan data member yang dijalankan nanti akan menampilkan sebuah data member yang telah diinputkan. Ini memakai IO exception juga sama seperti tadi. Untuk string get nama ini adalah mengambil banyaknya data. Di sini kan tadi sudah dideklarasikan banyaknya data itu adalah 1, maka dibuat sebuah perulangan
jika akan menambah suatu member. Dan juga ini alamat juga. Lalu di sini public void cari data member ini digunakan untuk yang tadi ketika kita menampilkan data member yang sudah ada atau yang sudah diinputkan. Untuk public void menu utama ini, jadi ketika sudah memilih maka akan ditampilkan kembali, atau misalkan sudah transaksi sudah selesai maka akan ditampilkan kembali sebuah menu utama. Begitu juga yang lainnya, ini adalah untuk display layanan, nama layanan dan harga, dan juga ini untuk transaksi. Jika misal pada transaksi dibayarnya tidak sesuai dengan harga, maka akan ada pemberitahuan error di mana nominal yang dimasukkan salah atau nominal harus diisi dan nominal kembalian tidak boleh negatif. Lalu pada menu .java di sini ini adalah memanggil dari iOS exception tadi, dimana nanti akan menampilkan sebuah, jika ini yang total harga itu berarti akan ditampilkan sebuah transaksi yang sudah ada. Lalu untuk override ini adalah menghubungkan dari yang kelas yang tadi. Sini membuat sebuah output untuk menu buat data member baru, tampilkan semua data member, transaksi member, tahu kembali. Nah, kita di sini nanti akan dimasukkan untuk pilihannya apa, lalu akan diproses, dihubungkan ke yang barbershop ini memakai IO exception tadi. Lalu ini do while ini untuk konfirmasi bahwa apakah data atau pilihan itu benar atau tidak. Sekarang mari kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini saya memilih misal non member, lalu ditampilkan buat data member baru, tampilkan semua data member atau transaksi member. Saya ingin membuat data member baru, lalu memasukkan ID member, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, nah ketika sudah, ini berarti sudah masuk dalam data member. Lalu kita ingin menampilkan semua data member. Nah, ini akan ditampilkan data yang telah diinputkan tadi. Karena ini cuma ada satu, berarti datanya cuma satu. Lalu kita coba untuk transaksi. Di sini akan konfirmasi bahwa member atau bukan dengan cara memasukkan ID member. Nah, nanti akan ada konfirmasi apakah benar kode member ini dengan atas nama ini dan alamat ini. Jika benar, maka ketik inputkan sebuah Y. Nah, di sini akan menampilkan sebuah layanan-layanan yang kita akan pilih. Misal saya akan memilih layanan nomor 4. Ada konfirmasi apakah benar ini pilihannya potong rambut, apakah ada lagi untuk menambah layanan. Jika tidak, maka T. Lalu total biaya adalah 22.500, dibayar 22.000, ya dibayar 25.000, akan kembali 2.500. Nah, ketika kita menjadi member,
karena tadi member baru mendaftarkan member, jadi belum ada potongan harga. Jika kita memilih member, maka akan ditampilkan langsung sebuah layanannya. Misal kita memilih layanan nomor 1, potong rambut 15.000, apakah menambah lagi tidak, maka dapat potongan harga sebesar 10.000 dan total biayanya yang dibayarkan adalah 5.000. Di sini saya langsung menginputkan uangnya untuk transaksi. Nah, kembalinya udah 0, tidak berarti uangnya pas gitu ya. Mungkin segitu saja dari saya untuk presentasi untuk tugas akhir. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.